Nah, sebenarnya angka 2 ini datangnya dari mana sih? Nah, 2 ini datangnya adalah hasil penjumlahan dari tanggal. Jadi, tanggal 11 kan? Jadi, 11 itu adalah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Ya, teman-teman, 2. Kemudian, 3 ini, 3 adalah hasil penjumlahan dari bulan. Bulan lahir kita. Yaitu 3 kan? 0 ditambah 3 hasilnya 3. Hai, ketemu lagi di Wilnov Channel. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang cukup menarik untuk setiap orang, yaitu adalah power of number. Nah, jadi pada kesempatan ini kami mengundang teman kita, namanya adalah Ivan. Dia adalah salah satu murid dari Oliver Tan, yaitu kita akan membahas seputar power of number untuk bagaimana cara untuk mengenali diri kita agar kita bisa berhasil dalam hidup kita ini. Nah, jadi mungkin Bro Ivan bisa perkenalkan dulu kepada viewer yang menyimak di acara Wilnov Channel ini. Halo, selamat malam. Nama saya Ivan. Saya adalah salah satu murid dari Master Oliver Tan. Saya mengikuti kelas masterinya itu di tahun 2016. Berarti saya sudah mempraktekkan ilmu ini selama 8 tahun. Salam kenal semuanya. Wah, ya cukup luar biasa ya. Jadi Bro Ivan ini sudah mengikuti ajaran dari Oliver Tan tentang power of number. Nah, jadi saya akan bertanya pertanyaan yang awam dulu. Ya, bagaimana awal mula Bro Ivan itu bisa mengenal dengan power of number? Cerita singkat ya. Di tahun 2016 itu kebetulan saya itu diajak sama teman ke dalam komunitas baru. Namanya komunitas bukan siapa-siapa ya. Oh. Jadi kebetulan di komunitas itu ada satu cici yang ngurus workshop ini yo. Oh. Jadi pertama kenal adalah first impressionnya adalah cici ini langsung ngajak kita, ada workshop nih, seru nih kan, bisa kenalin diri kalian. Wah, apaan nih kan. Kemudian dikasih tiket kan, free gitu kan. Nah, tiketnya itu nominalnya lumayan. Wah, 399.999. Oh. Mahal nih ya. Berarti cabuto nih workshopnya nih. Ya kan, lumayan dong, 400.000 free kan. Cobalah pergi dengar gitu kan. Nah, dikasih semua tuh kepada member-member semua yang kita baru kenal kan, jadi satu komunitas. Jadi udah dikasih ya kita sepakat pergi di hari yang sama. Oke. Nah, kemudian pergi. Setelah diikut acara ini, kita langsung saya langsung tercengang ya, tercengang dalam arti bahwasanya wah, apa yang digambarkan sama kita dikasih kertas report gitu ya. Setiap orang ketika mengikuti workshop itu dikasih kertas report, kemudian kita baca nih. Bener nih, ini bener semua nih. Oh, bener. Gila nih ilmunya ya. Gimana sih caranya kan? Nah, kemudian di workshop itu juga diajak, yuk join bagi yang mau belajar. Kita ada buka kelas nih tanggal segini sampai segini. Nah, kelasnya itu harganya segini-segini nih gitu. Bagi yang mau ikut silakan daftar di belakang. Dulu tahun 2016 gaji masih kecil ya, tapi harga kelasnya lumayan ya, di atas 3 jutaan sih sebenarnya kelasnya. Nah, jadi mikir-mikir juga, wah gimana nih belajarnya? Gaji sejutaan, kelas 3 juta nih, gimana belajarnya? Jadi kebetulan teman satu komunitas yang sama-sama gak kenal, itu ngajakin, yuk bareng yuk belajar gitu. Tapi gue gak punya duit kok, gak apa-apa gue bayarin dulu gitu loh. Nanti kamu ikut dulu aja belajar kan, gue ikut, nanti kamu sama-sama belajar, ya sudah, saya bayarin dulu nanti, gampang lah gitu ya. Nah, akhir kata dia daftarin, ya sudah, belajar deh. Nah, belajar 2 hari advance, kemudian 1 bulan kemudian lanjut lagi 2 hari master. Oh. Ya, itulah singkatnya. Bisa ketemu phone number ini ya dari referensi sih. Oh, wah luar biasa ya. Jadi ikut kelasnya itu Bro Ivan berapa kali ikut? Saya ikut kelas resminya 2 kali. Oh. Ya, advance 2 hari, mastery 2 hari. Nah, itu kebetulan kelasnya di sini, di Medan, diselenggarakannya. Nah, saya sering risetnya itu adalah di tahun-tahun berikutnya itu namanya riset. Kita boleh misalkan kalau udah lupa nih, pengen ikut kelasnya ketika
guru kami datang ya kita bisa belajar lagi. Ya kita hanya bayar uang makan lah Ya. sama uang hotel gitu kan. Ya sudah gitu. Kita patungan lah gitu. Tapi kita nggak bayar lagi untuk uang sekolahnya gitu. Oh. Nah, Oke. Ya, jadi manfaat kita tuh mengetahui power of number itu untuk apa gitu? sebenarnya power of number ini saya ingin berterima kasih kepada guru saya dulu ya. Pertama-tama adalah kepada Master Oliver Tan bahwasanya karena ini power of number adalah ilmu research ya, bukan ada bisikan atau magis atau ada apa-apa ya, tapi pure adalah science. Ini ditemukan oleh Profesor Dr. Oliver Tan. Tercengang sih, karena hanya dari angka bisa menggambarkan semuanya, ya, bisa menggambarkan semua. Yang paling pertama, yang pasti yang kita tahu adalah karakter asli kita. Kita kan nggak bisa baca kita dong, pasti kan orang yang lain yang nilai. Tapi kan pasti begitu orang nilai kan kita langsung, gue nggak gitu deh gitu kan, bener kan? Kita pasti nolak lah, ya kan, rejection lah kan. Lu marah-marah nih, tukang marah, enggak, gue nggak marah gitu ya, rejection kan. Padahal ya kalau kita udah baca power of number, ketemu angkanya, ya memang dia emosional gitu loh, nggak bisa dipungkiri. Nah itu karakter kita bisa tahu. Kemudian apa sih yang mau kita kerjain, yang kita nyaman gitu loh, yang cocok. Nah kemudian apa sih potensi bisnis atau setiap tahun ceritanya apa aja. Nah, kemudian harus ngapain supaya ada uang. Nah semuanya dibahas di sini, termasuk kesehatan dan lain-lain. Bisa terkuak di sini di power number. Wah, cukup menarik ya. Jadi power of number itu dari tanggal lahir ya. Jadi itu kita bisa tahu segala macam, misalnya karakter, bakat, bisnisnya apa gitu ya. Bisa. Oke. Bisa. Jadi saya penasaran nih. Jadi apakah power of number itu ada nggak hubungannya dengan misalnya zodiak atau misalnya tipe kepribadian tertentu gitu? Ada korelasinya gitu nggak? Kalau untuk zodiak sebenarnya ya, Ya. karena zodiak ini kan kita kalau misalkan ketemu feng shui lah ya, zodiak dan lain-lain itu bahwasanya pembahasannya adalah ilmu turunan. Kalau saya ngomongnya persepsi saya ya, bahwasanya kenapa saya bilang ilmu turunan? Karena biasanya zodiak dan yang ilmu-ilmu tafsir yang lain itu kan namanya filsafat nih. Nah, ketika saya belajar atau kuku belajar hal yang sama, kita bisa melihat hal yang berbeda. Karena kan penafsiran kita bisa lain. Misalkan satu filsafat nih, apel hasilnya apel. Tapi kalau menurut saya apel nggak apel gitu. Menurut gua apel pasti apel. Nah, menurut saya belum tentu kan. Nah, kan bisa dua. Nah, jadi ketika kita belajar sama-sama pun cara bacanya bisa lain. Kalau power of number adalah pure by research. Misalkan orang dengan karakter angka 1 misalkan. Nah, di riset sama Master Oliver itu puluhan ribu tanggal lahir dan sudah kemudian dirata-ratakan adalah memang semuanya begitu. Nah, jadi pure science, ada analisisnya, ada recordnya, ada statistiknya. Oke, jadi power of number ini apakah bisa menentukan nasib dan takdir seseorang? Kalau menurut saya, power of number ini adalah salah satu guideline ya, atau peta kehidupan. Karena ketika kita bisa power of number ini, kita tahu kan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Setiap tahunnya, kita itu bagaimana, perjalanan hidup kita, apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu semua kelihatan. Nah, jadi tergantung di kitanya nih. Kita kalau misalkan udah dikasih peta nih, kan tetap kan, misalkan lah, kita nggak tahu jalan. Sekarang canggih dong, pakai Google Map, pakai Waze, pakai apapun kan aplikasi. Nah, tapi kan pilihannya kembali lagi, kita mau tes sendiri tanpa Google, ya kan? Atau tetap mau pakai? Nah, ada pilihan nih. Nah, jadi power of number-nya hanya memberi pilihan. Tapi kalau untuk jalannya, ya tetap potensinya di mana? Di kita. Beratnya pasti tetap di kita. Karena kita yang nentuin mau gimana-gimananya. Oke. Jadi apakah power of number ini bisa menjadi satu-satunya pedoman ya? Jadi misalnya kita itu misalnya mau tahu bakat kita apa, misalnya kita tuh sukses di mana, apakah dengan power of number itu berapa persen tingkat keakuratannya itu? Nah, sebenarnya kalau tingkat keakuratannya berdasarkan pengalaman saya ya, kalau menurut Master
Oliver 70 sampai 90%. Oke. Ya, 70 sampai 90%. Nah, saya selalu tanya, saya udah jalanin konsultasi udah 8 tahun dan rata-rata saya tanya berapa akurasi ketepatannya adalah memang sekitar 70 sampai 90. Oh. Bahkan ada yang berani mengatakan hampir 100. Hampir 100. Tapi saya bilang kalau 100% itu nggak mungkin. Ya. Karena kepastian hanya milik Tuhan gitu kan. Oke. Kita pasti nggak pasti dong gitu. Ya. Nah, hidup serba pasti gitu ya. Oke. Gitu. Ya. Wah, cukup luar biasa ya, jadi ilmu power of number ini ya. Oke, bagaimana kalau misalnya ketemu dengan orang yang mungkin agak skeptis dengan power of number ya. Jadi mereka itu berpendapat bahwa ya ini ilmu ini seperti ramalan gitu. Jadi kok bisa bisa dijudge takdir saya seperti ini, seperti itu. Nah, jadi apakah yang dijudge, yang dijelaskan dalam power of number itu apakah bisa berubah gitu? Ya, kembali lagi adalah seperti yang saya tadi utarakan bahwasanya power of number ini tujuannya adalah peta. Ya. Nah, peta kan jalannya udah ada. Misalkan kalau kita mau dari Medan ke Jakarta, jalannya sudah ada, ya kan? Kalau jalur darat kita harus begini-begini, Ya. jalur udara harus begini. Oke. Nah, jalurnya sudah ada nih. Nah, kembali lagi bahwasanya adalah bisa berubah nggak sih? Bisa dong. Oh. Karena pilihan di kita kan. Ya. Kita mau pakai pesawat, mau pakai darat, kan di kita. Ya. Nah, gitu kan. Cuma jalannya baseline-nya itu, kita punya jalur cerita yang seperti itu. Oh. Misalkan, contohnya kita ketemu dengan angka 39. Kalau di angka power number itu katanya nggak boleh bisnis. Oh. Yang angka yang orang punya angka 39 itu nggak boleh bisnis. Kenapa nggak boleh bisnis? Nah, karena 39 itu adalah 3 itu agresif, 9 itu bisnis kan. Ya. Nah, agresif terhadap bisnis. Nah, hasilnya gimana? Kalau kita terlalu agresif terhadap bisnis, ya. Hasilnya kita terlalu buru-buru mengalokasikan sesuatu. Hasilnya apa? Banyak keputusan yang salah dong. Ya. Hasilnya gagal. Oh. Okay. Ya kan? Nah, itu korelasinya di sana. Tapi kita bisa ubah nggak sih? Ya bisa. Oh, bisa. Ya, kalau kita udah tahu kita punya begitu, ya kita jangan buru-buru. Slow aja. Santai aja bawaannya. Ya. Nah, sudah bisa berubah kan? Oke. Nah, tergantungnya di kita. Oke. Ya, jadi cukup menarik ya pembahasan sejauh ini ya. Jadi, sekarang power of number itu kan kita melihat tanggal lahir. Nah, jadi pertanyaan saya itu adalah apabila dalam misalnya diagram segitiganya itu ada dua tanggal yang berbeda, apakah itu orang itu memiliki pembacaan yang sama? Berarti pertanyaan adalah dua orang tapi tanggal lahirnya sama ya? Tanggal lahirnya misalnya katakan beda, tapi dalam segitiga dalam angka itu sama gitu. Nah, jadi kadang-kala adalah kita ketemu adalah angkanya sama nih, misalkan 1111 gitu ya. Semuanya dan tanggal lahirnya beda, tahun lahirnya beda, tapi angkanya sama. Nah, punya karakter yang sama, baseline-nya sama. Oh, baseline sama. Baseline-nya sama. Yang membedakan adalah 3 hal kalau menurut saya. Lingkungan, pendidikan, dan cara dibesarkan. Oh. Nah, ini ketiga ini pengaruh. Karena apa? Namanya hidup pasti adanya good and bad ya. Oke. Nah, quality, good quality, bad quality ya. Kita manusia kan pasti ada good-nya, ada bad-nya gitu kan. Nah, kan nggak perfect namanya. Nah, jadi ketika tiga ini mempengaruhi adalah ketika kita di lingkungan yang baik, otomatis adalah karakter baik kita yang lebih condong keluar daripada yang negatif. Nah, ya kan sama juga dengan pendidikan. Kita tahu ini hal yang salah, kan nggak mungkin kita lakuin. Nah, sama didikan orang tua. Kalau didikan orang tuanya keras, ini nggak boleh. Ya, kita juga nggak boleh bantah kan, sebagai anak gitu lah. Namanya kita orang timur, kita pasti menghargai apa ajaran orang tua kita, benar kan? Ya. Nah, jadi tiga ini sangat mempengaruhi seseorang akan dia jadi bad, akan dia jadi good, yaitu. Oh. Nah, yaitu. Kita lihat aja yang mana yang lebih keluar. Oke. Berarti bisa saya simpulkan faktor eksternal seperti lingkungan juga mempengaruhi ya? Mempengaruhi, sangat. Maksudnya karakternya itu bisa agak melenceng sedikit dari bacaannya. Iya. Karena misalkan nih, contoh saya pernah ketemu kasus adalah dia adalah orang angka 3. Oke. Angka 3 itu harusnya emosional nih, harusnya. Tapi setelah saya bacain, dia bilang saya nggak gitu. Benar-benar nggak gitu. Dan benar-benar pembawaannya setiap hari juga nggak begitu. Jadi saya coba tanya, Ci, boleh tahu nggak ya, kamu dibesarkan di lingkungan sebenarnya? Ya, papa mama saya juga nggak pernah emosi. Ya bener ya.
papa mamanya juga nggak pernah emosi. Adik-adik kamu gimana? Nggak pernah juga. Kalau kita ada apa-apa selalu ngomongnya baik-baik semua. Gimana orang ini punya emosi gitu loh. Ya. Karena lingkungannya seperti itu. Dan dia juga rajinnya ke gereja, gimana punya emosi gitu ya. Orangnya saking spiritualnya kuat, lingkungannya juga yang positif-positif aja, ya gimana emosinya keluar? Oke. Nggak, ya itu terkunci jadinya. Ya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi dalam bacaan power of number itu yang paling penting itu angka yang mana gitu. Maksudnya yang kita baca yang untuk misalnya mengetahui karakter itu. Ya, kita sebenarnya di power number itu ada istilah namanya angka akar. Nah, akar itulah benar-benar karakter dasar kita, baseline-nya kita. Ya, kita kalau di power number ada namanya angka jalur hidup ya. Nah, itu akan dibacain satu-satu biasanya. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya di angka akar itu. Karena itu yang melambangkan kepribadian kamu sebenarnya, seutuhnya. Gitu. Berarti angka akar itu mulai dari 1 sampai 9 ya? Benar. Nah, mungkin Bro Ivan bisa jelaskan secara trailer 1 sampai 9. Nah, sebenarnya angka kenapa hanya 9 angka nih? Kan teman-teman juga berpikir kan kenapa why? Nah, Master Oliver itu dia menelitinya. Kebetulan saya juga mengikuti adalah bahwasanya master itu selalu menggunakan angka single digit. Nah, 11, 1 ditambah 1 jadi 2. Ya. Single digit. Nah, jadi ketika dia menggunakan single digit juga berdasarkan hitungan dalam segitiga, hasilnya juga akan menghasilkan angka 1 digit. Nah, jadi angka 1 digit adalah 0, pasti teman-teman mikir 0 kan juga 1 digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus ada 10 dong. Nah, tapi 0 ini nggak punya meaning. 0 itu nggak punya meaning. Jadi yang punya meaning di angka hanya 1 sampai 9. Makanya angka akar hanya ada 9. Ya, teman-teman, angka akar itu cuma 9. 1 itu melambangkan kemandirian. Mandiri ya, kemandirian. 2 melambangkan komunikasi, bicara. 3 itu melambangkan agresif, cepat ya, mengerjakan sesuatu itu cepat, emosional. Kemudian angka 4 itu melambangkan kepintaran, planner. 5 itu melambangkan kekeras kepalaan, melambangkan rintangan. 6 itu adalah yang kita semua suka adalah uang, money ya, uang ya. 6 itu adalah kesukaan semua orang adalah uang ya. 7 adalah hoki atau pendukung. 8 itu adalah stressful, bertanggung jawab. 9 itu adalah serakah, bisnis, dan penuh ide. Ya. Wah, cukup menarik ya. Jadi itu saya tadi mendengar 1 sampai 9 tuh, saya mendengar ada yang agak kurang positif tuh. Itu misalnya contohnya angka 5 tuh, keras kepala katanya ya. Nah, jadi sisi positifnya apa tuh selain keras kepala? Nah, keras kepala di bidang yang positif bisa kita artikan adalah dia berprinsipnya kuat. Prinsip kuat. Dia nggak mudah goyah. Makanya dia keras kepala kan. Akan prinsipnya, nggak akan berubah. Nah, gitu. Kalau dia yang jelek ya berarti kalau kita nasehatin dia nggak mau denger. Ya, jadinya turunnya apa? Ya, keras kepala, nggak mau dengerin orang. Mungkin kalau bagi teman-teman yang kurang tahu akar itu di mana, saya ada sebuah contoh sampel ya. Jadi misalnya kita ambil sebuah tanggal lahir, yaitu misalnya kita ambil 11 Maret tahun 1980. Nah, jadi orang yang tanggal lahir ini mungkin Bro Ivan bisa jelaskan yaitu bagaimana angka di dalam segitiga itu terbentuk gitu. Nah, sebenarnya angka 2 ini datangnya dari mana sih? Nah, 2 ini datangnya adalah hasil penjumlahan dari tanggal. Jadi, tanggal 11 kan? Jadi, 11 itu adalah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Ya, teman-teman, 2. Kemudian, 3 adalah hasil penjumlahan dari bulan lahir kita. Yaitu 3 kan? 0 ditambah 3 hasilnya 3. Kemudian yang sebelah sini ini adalah merupakan angka tahun, ya. Jadi angka tahun ini seperti yang tanggal dan bulan kita bagi 2 nih. Ini kan ada 4 angka, kita bagi 2 nih. 1980. 19 dulu kita hitung. Nah, 1 tambah 9 hasilnya adalah 10
Jadi kemudian kita pecah lagi karena kita mau cari single number kan. Jadi 10 itu adalah 1 ditambah 0 hasilnya 1. Oke. Kemudian 8 ditambah 0 hasilnya 8. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya first line. First line kita. Nah, kalau misalkan ditanya orang first line-nya apa sih? Ya ini. 4 angka ini 2, 3, 1, 8. Nah, kemudian yang di bawah sini, yang di tengah ini merupakan penjumlahan dari angka di atasnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Nah, jadi dapatnya 5, 9 di tengah ini. Nah, kemudian ini ada segitiga kerucut yang di bawah ini, inilah yang kita sebut sebagai angka akar. Nah, cara dapat 5-nya gimana? Ya, kembali lagi penghitungan penjumlahan angka di atasnya. 5 ditambah 9 hasilnya 14. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, jadi orang yang punya tanggal lahir 11 Maret 1980, akarnya itu adalah akar 5, yang merupakan adalah angka orang keras kepala. Oke, mungkin Bro Ivan bisa jelaskan secara rinci sifat-sifat karakter yang dimiliki di tanggal 11 Maret 1980 ini. Nah, sebenarnya angka akar 5 ini adalah, saya spill sedikit ya. Orangnya itu adalah, biasanya 5 itu adalah born to be a leader. Terlahir jadi pemimpin. Kenapa dia memimpin? Adalah karena di deretan angka, dia adalah orang yang di tengah. Dia bisa jadi siapa aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kemudian sampai 5 harus maju ke 6, 7, 8, 9 kan? Dia di tengah-tengah nih. Nah, dia bisa mundur, bisa maju. Nah, maka orang akar 5 ini adalah visioner, pemimpin, born to be. Tidak usah diajari jadi pemimpin. Nah, kemudian orang akar 5 itu adalah orang yang keras kepala. Ya. Nah, dan orang akar 5 ini, orangnya juga nggak bisa setengah-setengah. Dia di tengah-tengah padahal ya, tapi dia orang nggak bisa setengah-setengah. Maksud saya nggak bisa setengah-setengah itu apa? Dia nggak bisa setengah baik, setengah jahat. Ya, dia kalau jadi orang, ya baik, sangat baik. Jahat nggak ketolongan. Oh, ekstrim. Ekstrim ini, ya, orang akar 5. Maka orang akar 5 ini harus di lingkungan yang baik. Wajib. Nah, kalau enggak, ya dia nakalnya senakal-nakalnya gitu. Sejadi-jadinya. Oke, mungkin kalau di angka yang sebelah kiri atas tuh 2 dan 3 itu sifat apa itu? Nah, 2 tadi seperti yang saya sudah spell adalah 2 itu artinya bicara ya. Nah, 3 itu emosional. Bicara dengan penuh emosional. Jadi lagi ngapain tuh? Bicara dengan penuh emosional. Berarti kita lagi marah-marah. Nah, jadi orang yang punya angka 2, 3 itu adalah orang yang cepat marah. Karena dia bicaranya berapi-api nih, penuh dengan emosi kan. Nah, gitu. Kemudian 18 kita spell ya, 18 nih. Nah, 1 itu mandiri. Sendiri. Ya kan? Mandiri itu berarti sendiri dong. Nah, 8 itu adalah stres. Bertanggung jawab. Nah, artinya sendiri yang punya tanggung jawab. Artinya apa? Dia akan menyelesaikan tugasnya semuanya. Maka orang bilang dia apa? Rajin. Oh, rajin. Pasti rajin. Karena dia pasti selesaiin. Nah, itu. Kemudian yang mana lagi? Yang bawah lagi 59. Nah, 5 itu rintangan. 9 itu tadi apa? Bisnis. Nah, rintangan terhadap bisnis. Ya kan? Berarti ketika dia mau mulai bisnis, sudah ada rintangannya orang ini. Nah, makanya dia harus settle dulu rintangannya, baru dia bisa bisnis. Nah, gitu kan? Nah, 78. 7 tadi angka hoki ya? Nah, 8 itu stres. Nah, jadi pendukung memberi kita stres kan? Pendukung memberi kita stres. Ya kan? Jadi kita harus nerima tekanan dari orang lain. Pendukung kasih kamu stres, marahin kamu gitu-gitu, tapi kita nerima kan? Nah, Anda nampak uang. Maka artinya adalah ketika kamu bisa terima stressfulnya, uangnya lebih ada. Nah, 18 ini sudah ada tadi ya. Nah, ini 51. 5 artinya apa? Keras kepala. 1 itu leader. Ya, 1 itu mandiri. 5, 1. Ya, keras kepala dan sendiri lagi. Berarti artinya apa? Prinsipnya dia hanya percaya prinsipnya aja. Nggak percaya orang lain. Inilah dia. Prinsipnya gitu. Yang bawah ini, ujung di bawah. Nah, ini hasilnya 6 artinya angka paling bawah ini adalah kita sebutnya sebagai angka masa tua ya. Nah, hanya ada 3 angka yang terbentuk di bawah ini. Nah, yang terbentuk ini adalah 6. Nah, jadi hanya ada 3 angka yaitu 3, 6, dan 9. Nah,
3 artinya adalah nggak ada duit. Oh, oke. Ya, tapi bukan vonis ya teman-teman ya. Ingat ini bukan vonis, tapi 3 itu nggak ada duit. Nggak ada duitnya kenapa? Nanti bisa kita jelasin gitu ya. Oke. 3 itu artinya nggak ada duit. 6 artinya ada uang, Oke. tapi nggak tahu berapa. Ada uang dulu, kecil besar, I don't know ya. Oke. 6 tapi ada uang. Kalau 9 ada aset. Ya. Nah, minimal 2. Oke. Nah, itu. Jadi kalau mungkin bisnis, kalau untuk orang tanggal lahir seperti ini, Nah, angka 5 ini kita ngomong kalau untuk bisnis dia kita mengenal unsur. Ya. Di Paunama ini kita ada namanya unsur ya. Jadi angka-angka itu akan melambangkan unsur sesuatu. Ya. Nah, jadi khusus angka 5 ini itu lambangnya di Power of Number itu adalah unsur tanah. oke. Orang unsur tanah. Nah, jadi bisnis yang cocok dikerjakan adalah tanah itu menang lawan apa? Tanah Ayo, itu kalau tanah. kita ada 5 elemen nih, api, air, logam, kayu ya. Ya. Tanah kan? Nah, tanah itu pasti menang siapa? Pasti menang di air. Air ya. Oh ya, menyuburkan tanah ya. Karena apa? Tanah akan serap air supaya tanahnya gembur kan? Ya. Nah, jadi orang yang punya tanggal unsur tanah ini cocoknya adalah dia unsur air kerjanya. Karena dia menang kan? Ya. Dia menang. Oke, dia menang kan? Nah, kemudian yang mensupport tanah itu apa? Yang mensupport tanah. Ayo, yang mensupport tanah itu apa? Dari 5 unsur ini. Nah, menurut Koko gimana? Ayo. Air ya. Air kan dikontrol nih sama tanah, karena tanah nyerap dia. Oh ya, Pasti dikontrol dia kan. Yang mensupport dia nih Yang ceritanya. support. Dari 5 unsur ini. Api. Iya. Oh. Kenapa api? Karena kita bakal apapun, hasilnya apa? Jadi abu kan. Oh ya. Abu itu apa? Tanah kan? Tanah. Tanahnya makin banyak kan? Ya. Ya, semakin lu bakar banyak, tanahnya semakin banyak. Banyak. Oh. Jadi yang kedua, pilihan kedua adalah api. Api. Ya. Jadi bisa disimpulkan tanah yang untuk angka 5 ini berarti cocoknya di air dan api. Oke. Cocoknya. Nah, air dan api itu apa? Nah, air itu adalah servicing. Service. Ya, melayani servicing, ya. Nah, Oke. api itu ada segala jenis penciptaan. Oh, yang kreativitas itu. Ya, produksi, pabrik, pokoknya mengalami proses produksi. Oke. Itu adalah api. Oke. Bagaimana dengan kesehatan? Nah, kesehatan ini kita bisa lihat adalah semua dari unsur. Nah, kalau untuk ini yang terbaca adalah yang dia punya masalah adalah di bidang pencernaan. Oh. Nah, pencernaan nih. Pencernaan, kemudian di bidang ini bagian ginjal nih. Nah, bisa punya masalah. Kemudian bisa punya masalah di penyumbatan pembuluh darah. Makanya kita suggest orang yang punya angka ini banyak-banyak kurangi makanan berminyak. Oh, berminyak. Jangan kurang minum air. Nah, sama jaga pola makan nih. Karena pencernaan biasanya orang susah buang air gitu kan, atau apa. Nah, itu semua di pencernaan. Oke. Berarti masalah di pencernaan ya? Iya. Oke. Wah, cukup menarik ya. Jadi dari power of number ini ya, seperti yang kita ketahui, bisa berbaca sifat ya, karakter, kemudian bisnis, karir, dan kesehatan ya. Wah, cukup menarik. Jadi ini adalah salah satu sampel saja untuk orang yang lahir 11 Maret 1980. Oke, berarti demikian juga dengan tanggal yang lain dengan angka yang sama ya. Oke, cukup menarik ya. Jadi ini hanyalah salah satu sampelnya saja. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang misalnya seseorang yang tadi Bro Ivan katakan, misalnya contohnya angka 5 itu kan cocoknya di air dan tanah tadi. Ya. Bagaimana kalau orang yang dia misalnya sudah bekerja di bidang yang angin gitu. Jadi apakah sebaiknya dia mengubah profesi atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau tidak sesuai unsur dia juga artinya adalah kalau yang tadi saya suggestkan adalah bahwasanya posisinya itu adalah kita bilang di atas angin nih. Nah, posisinya di atas angin. Kenapa di atas angin? Bahwasanya dia itu happy, nggak under pressure. Oke. Nah, jadi kita di kerjaan ini bukan cerita tentang nggak dapat duit. Oke, bukan ya. Tapi lebih ke effort yang dikeluarkan. Ya. Nah, ketika kamu misalkan tanah, kerjain air atau api, nah, effort yang kamu keluarkan misalnya 100% itu bisa hasilnya maksimal nih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di bidang lain, misalkan di kayu, kan kayu kan pasti ngontrolin tanah, karena tanah pasti kalah sama kayu kan. Nah, ketika orang unsur tanah ngerjain bidang kayu, ya
misalkan dia biasanya keluar 100% di API, mungkin dia harus keluarkan 400%. Ya. Ya, terkesannya dia lebih capek. Oke. Ya, lebih capek. Nah, jadi keputusan untuk merubah kerjaan atau enggak ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Bahwasanya adalah kamu merasa capek tapi worth it, ya nggak apa-apa kan? Ya. Capek tapi worth it kan? Oke. Tapi kalau udah capek gak worth it, why not untuk pertimbangin berubah. Oh, oke. Luar biasa ya, jadi penjelasan dari Bro Ivan sejauh ini ya. Jadi oke, sekarang saya mau bertanya tentang apakah power of number ini bisa kita misalnya mencari compatibility, misalnya tanggal lahir ini dengan tanggal lahir itu, apakah orang ini bisa cocok atau tidak misalnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Di ilmu power number ini sebenarnya banyak yang bisa terlihat ya. Jadi untuk kecocokan setiap antar individu juga bisa terlihat. Dari adalah gabungan angka ya. Jadi misalkan tanggal lahir saya dengan tanggal lahir Ko Ewar ini kita gabungin, kita bisa lihat nih apa yang terjadi dengan hubungan kita nih. Nah, cocok nggak sih? Bisa bentrok nggak sih? Nah, itu semuanya bisa terlihat sebenarnya. Nah, jadi untuk kecocokan pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa ya. Itu cara bacanya tuh gimana tuh? Nah, kita gabungin yang tadi seperti yang contohin adalah first line-nya yang kita ambil. Tadi saya ada ngomong first line ya, yang 4 angka tadi, yang penjumlahan tanggal, bulan, tahun ya. Nah, 4 angka di atas itu, nah, kita ambil masing-masing dari kita nih, misalnya punya saya, punya Ko Ewar, kemudian kita lengketin sama-sama, kemudian kita jumlahin. Jumlahin kayak tadi, kita buat segitiganya, tapi kita jumlahin. Jadi kita dapat first line-nya itu yang gabungan. Kita mungkin para teman-teman biar lebih mudah, mungkin kita pakai diagramnya saja. Sekarang kita misalnya mengambil sampel untuk 2 tanggal orang ini. Jadi dengan power of number, apakah bisa melihat Bro Ivan bisa menjelaskan bagaimana compatibility 2 tanggal lahir ini? Bisa. Nah, jadi contoh dari 2 tanggal lahir ini adalah seperti yang tadi saya bilang, adalah kita perlu cari first line-nya dulu. Ya, first line-nya. Nah, jadi tadi ini kan kita dapat 2, 3, 1, 8. Ya, kalau tadi teman-teman ingat, ada perhatiin ya, kita dapat first line-nya apa? 2, 3, 1, 8 ya. Nah, yang di bawah ini kan belum dapat nih. Jadi sebenarnya adalah seperti lagi, kita ulangi lagi langkah yang sama, 2 tambah 9 hasilnya 11, dapatnya 2 ya. Kemudian 08 hasilnya 8 ya. 19 hasilnya 1, 82 hasilnya 10, 10 1 tambah 0 ada hasilnya 1 ya. Jadi ini dapatnya ada 2811. Ingat ya teman-teman, 2811. Jadi ini tadi 2318 ya. Jadi ini 2 tambah 2 hasilnya 4 ya. 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, tadi ini 3 tambah 8 ya kan? 3 sama 8 kan? 3 8. Jadi 3 ditambah 8 hasilnya 11. 1 tambah 1 hasilnya 2. Oke. 19 hasilnya 1 tadi ya. 19 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2 ya. Kemudian 80 hasilnya 8. 82 hasilnya 1. Jadi 8 ditambah 1 hasilnya 9 ya. Sudah dapat nih first line yang gabungan. Ya. Kemudian yang lapis keduanya ya juga sama. Baris keduanya 4 tambah 2 hasilnya 6 ya. 2 tambah 9 hasilnya 11, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Udah dapat nih tengahnya kan. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Nah, dapatnya akar 8 kan. Nah, jadi hubungan orang ini adalah hubungan yang sangat stressful. Karena ingat tadi 8 aku stres kan. Nah, hubungan yang sangat stressful. Jadi bila orang ini berduanya ketemu adalah kalau ngomongin sesuatu itu sama-sama dua-duanya stres. Wah. Nah, gitu cara bacanya. Wah, berarti ini penuh dengan stres ya? Ya. Jadi dengan setelah kita mengetahui stres ini, mungkin power of number tuh bagaimana tuh solusinya? Jadi kalau udah tahu hasilnya akan stres adalah kalau ada pembahasan sesuatu itu ya dibawa enjoy, jangan serius-serius amat gitu ya. Jadi dibawa enjoy. Kalau dibawa tegang, ya hasilnya sama-sama stres, sama-sama nggak dapat apa-apa nih, sama-sama rugi kan gitu kan. Jadi kembali lagi kalau kita sudah tahu hasilnya bakal begitu adalah kita pasti rubah dong. Kita kan nggak mau hasilnya begitu, kita rubah. Jadi gimana? Ya bawa santai. Kalau ketika kita santai, ya pasti terpikir hasil yang berbeda juga. Wah, jadi apakah memang mungkin hubungannya itu stres terus gitu? Ya, kembali lagi adalah tergantung mereka berdua nih. Karena kan tergantung mereka mau berubah nggak
komunikasinya nih. Oke. Nah, kalau berubah ya hasilnya berubah toh. Ya. Nah, tapi kalau nggak mengikuti map itu, ya hasilnya akan ya sesuai map juga. Oh, sesuai map ya. Iya. Wow, oke. Mungkin Bro Ivan ada nggak referensi mungkin untuk belajar lebih banyak tentang power of number nih? Nah, sebenarnya of number ini untuk belajar lebih lanjutnya, kalian boleh cari ini guru saya nih. Nah, sampai sekarang guru saya ini masih ngajar nih. Dan sekarang posisi adalah guru saya itu orang Malaysia, orang Kuala Lumpur. Jadi dia nggak bisa datang ke sini untuk ngajar karena zaman COVID itu memang nggak bisa dibatasi banget ya, nggak bisa datang lagi. Nah, sekarang dia udah ada kelas online-nya nih. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut silakan. Nanti boleh hubungi Ko Edward gimana caranya ya, atau hubungin siapa ya, bisa belajar dengan langsung guru besarnya ya. Jadi teman-teman jangan takut. Power of number ini adalah kalau menurut saya salah satu ilmu metafisika yang paling gampang untuk dipelajari. Oh, paling gampang untuk dipelajari. Nah, ilmu metafisika itu banyak ya, misalkan feng shui, pace ya, Ciwe Tosu, ada namanya I Ching, ya, banyak hal ya. Nah, jadi ada namanya Cimentuncia satu lagi ya. Nah, ada namanya astrologi barat ya, ada namanya astrologi India, ada namanya Kalbala, banyak ya. Ilmu metafisika ini sangat banyak. Nah, tadi seperti yang Koko sebutkan zodiak, ya, kemudian apakah itu bintang-bintang seperti Capricorn, Aries, ada nggak pengaruhnya? Ya ada. Ada semua nih. Semua ada ilmunya masing-masing, punya korelasi masing-masing, punya penelitian masing-masing. Tapi kalau ditanya menurut saya pribadi adalah power of number adalah paling mudah untuk dipelajari. Nah, karena yang lain-lain adalah semua adalah bahasa filsafat. Kalau ini adalah pure research oleh guru besar ini, guru saya ini, Oliver Tan. Wah. Bagaimana beliau bisa ketemu ilmu ini? Sebenarnya ceritanya panjang ya. Dulu pernah diceritakan kenapa beliau ini bisa tiba-tiba nemuin ini ya. Nah, jadi pernah satu ketika itu cerita pendek saja ya ini ya. Nah, tahun 98 ini sebenarnya guru saya ini bukan ngajar ini ya, bukan. Dia itu adalah jadi seperti agen pelajar. Nah, misalkan nih, Ko Edward mau ke Malaysia belajar atau mau ke Australia. Nah, tapi dia bisa ngatur nih, tapi lu ke Malaysia dulu, apply, nanti dia aturkan ke Australia. Nah, dulu dia kerjanya begitu. Nah, tapi seperti yang kita tahu, tahun 98 itu kan Indonesia benar-benar krisis moneter, ya sangat hancur. Jadi pelajar itu kalau ke Malaysia itu banyakan adalah orang Indonesia nih. Nah, banyakannya adalah orang Indonesia. Jadi satu ketika itu adalah pelajar dikit ya datang. Nah, ketika itu kolaps dia. Ya, dia kolaps. Nah, ketika dia kolaps, nah kemudian pas itu juga ada satu momen kejadian adalah bahwasannya ada orang yang bantuin dia, yang kita bisa bilang tangan kanan dia lah ya. Tiba-tiba itu ada kejadian kemudian meninggal gitu loh. Tapi sebabnya ya bukan sakit, bukan apa, tapi kita nggak ngerti gitu loh ya. Kenapa tiba-tiba ya pass away lah dia ya. Nah, kemudian dia juga bertanya-tanya, why? Kenapa begitu? Nah, ya, jadi entah kenapa dia belajar ya, baca buku atau apa, tiba-tiba terinspirasi. Kemudian dia melihat simbol adalah segitiga terbalik itu, yang tadi kita gambarin itu. Nah, ketika itu dia langsung melihat, nah dia jadi terangsang untuk coba-coba. Nah, coba ya saya isi angka, oh ini angka begini, nanti ada begini, nanti begini. Nah, ketika itu jadi menarik jadinya, wah ini kok bisa gini ya gitu loh. Nah, kemudian dia teliti lebih dalam. Nah, kemudian setelah dia research berpuluh-puluh tahun, hasilnya sudah valid. Nah, saat itu juga lah dia mulai mengajar. Nah, itu ceritanya. Jadi benar-benar researchnya panjang, bukan hanya 1-2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Wah, berarti luar biasa juga ya. Jadi sebenarnya PON ini bisa saya simpulkan adalah ilmu empiris ya. Jadi berdasarkan kumpulan data-data orang ya. Benar. Kemudian dia simpulkan bahwa
benang merahnya apa gitu. Iya, benar. Jadi Bro Ivan ini ada nggak pesan khusus untuk viewer ya? Jadi mungkin mereka itu yang masih awam dengan power of number tuh bisa tertarik untuk belajar lebih dalam tuh. Ya, jadi sebenarnya adalah bagi kita ya, kadangkala di masyarakat itu adalah, kok ini ramalan ya, kok pengalaman saya ya, Ya. kok ini ramalan ya gue ya, kok apakah benar begitu ya, kok lu judge saya ya gue ya, kalau kamu kalau lebih kasarnya lu ngutuk saya ya gitu ya, Ya. ya kan, karena ada yang belum kejadian nih, tapi kita udah nampak kan di angka kan. Nah, gitu loh. Jadi lu ngutuk saya nih kok gitu loh, kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya adalah di adat timur itu yang menggunakan ilmu metafisika ini adalah zaman-zaman dulu ya. Nah, kita contohnya di China nih. Contohnya. Nah, zaman-zaman dulu yang menggunakan ilmu-ilmu ini hanya orang kerajaan. Bukan orang awam. Ya. Nah, ya, contoh seperti kita sebut salah satu ilmunya Cimentuncia. Cimentuncia itu Koko pernah dengar Three Kingdom ya? Three Kingdom ya dulu ya. Nah, Samko ya, Three Kingdom. Nah, ada satu penasehat yang paling ditakuti orang. Tahu namanya siapa? Oh, siapa? Cukeliang. Oh, Cukeliang. Cukeliang. Pernah dengar ya? Sering kita dengar Cukeliang ya. Nah, Ya. Cukeliang itu dia pintar ilmu ini. Cimentuncia. Cimentuncia itu adalah ilmu tentang energi alam. Dia bisa baca, oh tiba-tiba lihat kura-kura, wah ini akan kabut. Nah, dari mana datangnya? Nah, dia ngerti. Nah, makanya dia bisa ditai jebakan supaya Cao-Cao itu nembakin panah, dia bisa ngambil panahnya semua. Nah, ya kan? Nah, kapan berperang kabut, dia bisa nipu musuhnya dan dia bisa bunuh musuhnya banyak, padahal dengan orang yang sedikit. Nah, karena dia bisa itu. Nah, hanya khusus orang-orang kerajaan. Nah, jadi bagi umat awam yang merasa tidak pernah menggunakan, ini adalah hal yang tabu untuk dibahas. Nah, gitu kan. Jadi kalau menurut saya adalah sebenarnya banyak dari kita adalah berpikir bahwasannya untuk ilmu metafisika ini akan menjadi ketakutan bahwasanya kalau sesuatu yang jelek dikatakan adalah kita jadi takut, kita jadi nggak pede, kita jadi was-was. Nah, jadi sebenarnya adalah kembali lagi seperti yang saya katakan di awal bahwasanya semua itu adalah hanya peta. Kita bisa rubah jalan petanya bisa, tapi di kita kan. Nah, semuanya kembali lagi adalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing bahwasanya tetap kembali lagi adalah kita harus melakukan perbuatan baik. Kita harus selalu jadi baik, gitu. Jadi apapun hal yang negatif, ya kita jangan anggap itu negatif. Bahwasanya ya sudah, kita legowo, terima, ya udah kita lakuin hal yang baik, gitu, untuk menangkal itu. Oke. Ya, jadi power of number itu bukan ngejudge orang ya. Bukan. Tapi seperti peta kehidupan itu. Jadi misalnya dari kita sini ke sana, caranya gimana semua tergantung diri kita ya. Benar. Ya intinya seperti kata Bro Ivan tadi adalah kita tuh harus banyak berbuat baik juga ya. Oke, jadi jalannya itu mulus gitu. Terus, benar. Oke, ya cukup menarik ya pembahasan PON sejauh ini. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut tentang PON, boleh tulis di kolom komentar nanti. Ya, mungkin akan bisa dijawab juga oleh Bro Ivan ya, apabila beliau punya waktu luangnya nanti ya. Siap. Ya, jadi Bro Ivan ini sangat sibuk juga ya. Jadi banyak sekali perusahaan bank juga mengundang Bro Ivan untuk mengundang sebagai pembicara membahas power of number. Ya, jadi oke, baik. Jadi cukup sekian podcast kita kali ini tentang PON. Ya, tentu saya ucapkan terima kasih kepada Ko Ivan yang sudah mampir di Wirnov Channel untuk sharing ilmu dia tentang PON dari guru dia, yaitu Oliver Tan ya. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses Wirnov Channel. Siap.